Selamat sore, rekan-rekan terkasih dalam Kristus. Sore hari ini saya berjumpa dengan salah seorang senior pelayan di dalam Kristus yang luar biasa sekali. Beliau bernama Frankie Hutomo. Beliau salah satu pelayan dari BPK Keuskupan Surabaya, salah satu tim strategiknya loh. Nah, Ko Frankie ya, kita panggilnya Ko Frankie. Ya. Oh iya. Ko Frankie memiliki satu istri dan 2 anak. Yang luar biasa, Ko Frankie ini memiliki pekerjaan sebagai kontraktor ya, Ko Frankie ya. Bangunan. Kontraktor bangunan. Wah, itu dia berarti sudah berpengalaman untuk handle banyak orang. Termasuk juga mungkin level-level orang yang mulai dari bawah sampai atas semuanya udah pernah ketemu semua. Nah, sore hari ini kita akan belajar tips-tips dari Ko Frankie, bagaimana di dalam pekerjaannya begitu luar biasa, namun Ko Frankie juga masih tetap setia melayani. Selamat sore, Selamat Ko sore, Frankie. Iya. Ya. Terima kasih Ko Frankie buat waktunya sore hari ini. Sama-sama. Nah, Ko Frankie, di dalam rangka merayakan ulang tahun PDHub yang ke-14, kami ini mau belajar dari Ko Frankie. Ko Frankie, sudah berapa lama kok melayani kok? Sebentar. Sharing ya, saya bukan belajar ya. Iya, iya. Karena kan belajarnya dari Tuhan kan. Oh ya, ya, thank you. Nah, Ya. Melayani ya hampir 20 tahun ini kira-kira. 20 tahun ya. Waduh. Berarti sejari muda itu sudah melayani berarti Ko Frankie. Ya 34 tahun. 34 35 tahun Itu sudah melayani. Oke. Loh, Ko Frankie, kalau pertama kali melayani masih inget nggak? Ko Frankie waktu itu melayani di mana atau di bidang apa begitu? Seingat saya waktu itu kepingin sekali ikut terlibat pelayanan dan yang ada waktu itu saya tiba-tiba bisa terlibat di bagian multimedia. Ya zaman itu waktu itu istilahnya bukan multimedia tapi lebih ke perlengkapan. Jadi bawa UHB, kadang LCD proyektor, laptop, kabel, siapkan kalau ada acara. Ya, seperti itu. Oh iya, setting semua Iya. sound systemnya dan OHB-nya begitu. Nah, sound system tak termasuk, tapi kalau sound system ada teman lagi yang lebih ahli di situ. Saya tidak ahlinya. Waktu itu di Surabaya juga ya? Surabaya. Ya. Oh, terus sampai sekarang masih tetap di bidang ini perlengkapan dan multimedia atau? Oh enggak, sekarang lebih ke arah pewartaan sih. Jadi ngajaran, kemudian membawa firman, ya pewarta sabda. Oh, Ya. Loh. Dari perlengkapan bisa jadi pewarta, dari perlengkapan bisa menjadi penjala jiwa. Gimana ini ceritanya ini, Ko Frankie? Kok bisa itu? Perlengkapan kan ya penjaga jiwa dalam satu tim. Oh, Ya, betul. sebetulnya ya. Iya. Cuman kalau proses kok bisa berpindah itu ya kondisi keadaan dan itu sesuatu yang terjadi mengalir begitu saja sampai suatu saat ya saya merasakan bahwa panggilan saya memang ada di bidang pewartaan. Oh, Ya. gimana? Kalau ngomong rasa itu kan kitanya kadang bingung gitu kan. Kok rasanya aku suka bernyanyi begitu ya? Atau Antara suka dan tahu kehendak Tuhan di mana Tuhan mau tempatkan kita kan beda. oh, Ya. Awalnya kalau jujur saya orang paling tidak bisa tampil di depan umum. Jadi saya pasti menolak kalau sebagai di bidang pewartaan saya pasti menolak. Saya lebih senang perlengkapan dan lain-lain itu. Tapi ternyata Tuhan panggil saya ke situ dengan segala keterbatasan, dengan segala ketakutan, tapi ya tak jalani dan semakin saya menjalani, semakin menemukan bahwa di sini emang Tuhan tempatkan saya. Ya sudah, saya fokus di sini. Kalau nanti suatu saat beberapa tahun ke depan nanti Tuhan pindahkan lagi
di bidang yang lain ya ikut aja maunya. Oh gitu ya. Oh jadi intinya bukan apa yang kita mau gitu Kak Franky ya. Kalau apa yang kita mau, apa yang kita senang, itulah hobi, bukan pelayanan. Kalau pelayanan ya kadang kita nggak mau, kadang kita nggak suka, tapi Tuhan mau. Ya kita lakukan itu. Ya seperti Yeremia. Yeremia pada waktu Tuhan putus kan bilang jangan saya Tuhan, aku tidak bisa ngomong. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu yang tak suruh, aku yang akan memampukan kamu. Wah, jangan-jangan nama baptisnya Ko Franky ini Musa mungkin baptisnya ya. Musa juga sama. Oh, Saya kan nolak Musa. Musa juga tolak ya. Jadi Tuhan diminta untuk memimpin bangsa Israel, dia nolak, dia nggak mau. Dia bilang aku tidak bisa ngomong, jangan aku. Oh, jadi mestinya kita melayani bukan milih-milih gitu mungkin maksudnya ya. Betul. Ya. Karena kalau kita milih-milih kan kadang kita suka, kadang kita tidak suka. Apalagi orang yang gampang bosen. Nah, Seneng di sini setelah dijalani bosen ganti lagi hobinya, ganti lagi kesenangannya kan repot. wah ini yang menyebabkan akhirnya ini ya masalah komitmen itu. Betul. Iya. Oh, Dan kalau sudah gitu kan, kalau apa yang saya suka, yang saya kerjakan, akhirnya ambisi juga ikut main di sana. I see. Iya. Saya kepingin jadi seperti si A, si Oke. B, dan akhirnya kalau sudah punya ambisi seperti itu, ambisi yang positif, oke. Ya. Berdoa, minta, setia. Tapi kalau ambisinya yang jadi negatif, kan segala cara dihalalkan untuk sampai ke sana. Oh iya iya. Jadi maksudnya kita pertama ini yang bisa saya tangkap ini ceritanya ini Ko Franky luar biasa. Baru berapa menit ini kok saya sudah dapat sesuatu gitu ya. Waduh luar biasa. Saya sangat merindukan nanti Ko Franky datang di PD ulang tahun kita Jumat depan gitu. Iya. Nah, tanggal 25. Jadi ternyata kalau untuk melayani salah nggak sih sebenarnya kok dari kita misalnya kalau tanyain kamu melayani di mana sih gitu, salah nggak sih kalau saya ngomong oh kalau aku sih aku sukanya berdoa gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak salah, nggak salah. Nah terus Tapi kalau dalam suatu waktu di dalam doa-doa kita dan dalam situasi dan kondisi kita diarahkan dan merasa bahwa Tuhan ini sedang mendorong saya atau menempatkan saya dalam satu bidang pelayanan. Ya di situ kita minta konfirmasi lagi sama Tuhan, betul Tuhan. Nah konfirmasi itu selama pengalaman saya ya dan pengalaman banyak orang, konfirmasi itu kita dapat setelah kita masuk melangkah ke dalam. Kalau kita tetap minta konfirmasi tapi tidak mau melangkah ke dalam nunggu konfirmasinya dulu, ya tidak akan pernah atau sulit untuk mendapatkan konfirmasi. Setelah kita melangkah kita baru tahu oh iya Tuhan menghendaki saya di sini. jadi istilahnya kalau ditempatkan di sebuah bidang ojo ngeyel gitu ceritanya ya. Takut mungkin takut seperti yang tadi saya cerita, takut Hmm. dredeg. Betul. Tapi kalau karena ketakutan dan kekhawatiran kita itu kita tidak mau melangkah, nunggu sampai Tuhan ngomong terang-terangan, Franky, kamu tak suruh di sini, ya tidak akan pernah terjadi ya. Bisa malah ketakutan ya, pura-pura ada suara gitu ya. Wih sampai gini. Roh Kudus kalau bekerja itu selalu dorong kita dengan lembut, tidak pernah maksa. Tergantung kita nanggapnya. Puji Tuhan, luar biasa sekali ya. Jadi nanti kalau udah diarahkan begitu, nah dikondisikan terus nantinya seperti itu ya Pak Franky. Dan satu hal, Iya. ngomong ini kita ngomong, Tuhan tidak pernah maksa. Oh nggak pernah Nggak maksa. Karena Roh Kudus kita saat tahu dia begitu lembut, dia selalu mendorong. Tapi kalau kita selalu menolak, ya dia nggak akan paksa. Wah ini. Terus waktu ini saya kalau mau tanya lagi nih supaya kita sendiri yang junior ini bisa tahu. Waktu itu ada motivasi atau apa yang membuat Ko Franky tiba-tiba dari multimedia dan perlengkapan terus mau mengambil pewartaan gitu? Motivasinya ya tetap sama sih, dari awal ingin terlibat di pelayanan karena saya ingin orang lain itu mengalami sukacita kasih Tuhan yang saya alami.
Wah. Itu motivasi utamanya sudah. Pokoknya dalam bidang apapun saya terlibat dalam satu tim pelayanan, saya selalu senang karena saya tahu dalam pelayanan itu, di tim itu bisa membawa orang lain mengalami seperti yang saya alami. Oh, I see. Karena kita sudah mengalami Ya. pengalaman pribadi cinta Tuhan, kita ini mau gitu ya bagikan. Iya. Ayo ngajak yang lain ayo rasakan ini gitu ya, Bang. Saya itu Katolik sejak dibaptis sejak bayi, Ah, tapi mengalami kasih Tuhan umur 34 tahun. Itu yang membuat saya rindu setiap orang, termasuk orang-orang Katolik juga, orang-orang Kristen yang lain juga. Semua manusia itu mengalami seperti yang saya alami, karena ternyata ketika tahu kasih Tuhan dan punya relasi dengan Tuhan, hidup ini jadi sungguh sangat indah. Emang gitu loh. Yesus sudah melakukan banyak hal, berkorban untuk kita semua supaya kita mengalami itu. Nah, kan sayang kalau orang sampai nggak mengalami. Jadi motivasinya memang untuk sesama gitu ya. Wih, cocok dengan tema kita. Tema video latar kita ini For My Bestie. Wah, persis sekali luar Bahasanya biasa. anak muda. Iya, bahasanya muda, bahasa Inggrisnya untuk sesama gitu. Susah, close friend. Iya. Kok kalau saya lihat-lihat ini 20 tahun ini kan bukan waktu yang singkat gitu untuk melayani ya. Nah, gitu. Tapi saya melihat tadi motivasinya sampai sekarang ini kalau ngomong ke saya itu rasanya begitu berapi-apinya. Kau pernah nggak sih mengalami halangan selama 20 tahun ini? Halangan dalam apa? Hal dalam setiap melayani kok. Kirimnya halangan itu ada saat melayani Tuhan ini apa yang paling berat menurutku? Nggak ada sih. Oh, Karena betul. Tuhan selalu sediakan sebenarnya. Ah, Karena Tuhan selalu sediakan. oh gitu. Tuhan panggil, Tuhan cukupkan. Tuhan cukupkan. Wah, Tuhan yang siapkan. Tuhan siap. Karena ya satu ya, prinsipnya yang saya pakai itu saya nggak bisa mencari yang sempurna, tapi saya akan mempersiapkan atau memberikan yang terbaik. Oke. Yang terbaik jadi dari ya semuanya, pembagian waktu saya, fokus saya, semuanya yang terbaik. Karena kalau yang terbaik semua orang pasti bisa berikan. Tapi kalau ingin sempurna itu akan pasti banyak hambatan, pasti akan banyak halangan. Oke. Giving my best gitu ya jadi Iya. dalam melayani. Ya kalau saya ngomong itu sama banyak orang itu kan, saya juga dengar juga dari banyak orang kan, kamu lakukan segalanya di dalam hidup itu dengan sepenuh hati, full heart. Not full time. Kita tidak mungkin bisa full time. Kita tidak bisa pelayanan full time karena saya masih bekerja. Saya punya keluarga. Tapi saya bisa pelayanan sepenuh hati. Oke. Di pekerjaan sepenuh hati, di keluarga sepenuh hati. Oke, iya. Loh, selama 20 tahun ini kan berarti Koko melayani pada saat anak-anak juga masih kecil ya, usia dini gitu. Kira-kira ada dari keluarga gitu ada apa istilahnya mungkin ya, kalau ini melayani terus atau apa begitu? Oh iya pernah. Zaman waktu anak-anak masih kecil. Dan ya kalau pelayanan itu kan sebetulnya semua bidang ya, pekerjaan itu kalau kita tidak atur waktu Nah. hidup kita, karena setiap orang kan punya waktu yang sama 24 jam. Betul. Waktunya Julius, saya dan semua orang 24 jam, tinggal bagaimana kita ngatur toh. Nah kalau nggak diatur ya, pekerjaan itu kalau mau dikerjain terus nggak ada habisnya waktu. Ah, Pelayanan juga sama, kalau mau pelayanan terus ya nggak cukup waktu, nggak ada habisnya waktu. Nonton film itu, nonton TV aja kalau mau dihabiskan terus nggak ada waktu. Nggak ada waktu juga, Iya, ya, main nggak game habis. ya sama. Kita mau buang waktu di game ya sama, nggak cukup waktu ya. Nah tinggal ngaturnya waktu. Tapi ya kalau kembali yang lalu itu kan pagi kerja, pulang langsung pelayanan, pulang malam, ah. anak-anak tidur.
Sampai suatu saat ketika anak saya lulus SMA yang pertama pergi, nah situ saya mulai sadar, aduh kok cepet ya waktu ini ya. Sekarang sudah ada jarak yang jauh sekali, untuk bertemu aja mungkin setahun sekali, 6 bulan sekali baru ketemu. Dan itu nggak bisa diriwayat ya, Wak? Nggak bisa. Jadi memang persoalannya bukan karena, kan sering sekali orang itu ngomong gini, waduh jangan aku sih repot gitu ya, gitu kan ya. Bukan karena repot kurang waktu, bukan. Kalau ngomong kurang waktu, bukan hanya di pelayanan kurang waktu ya, di pekerjaannya kurang waktu, di keluarga kurang waktu kalau kita ngomong gitu ya. Tapi sebenarnya bagaimana menata waktu kita? Betul. Tuh Yesus waktu manggil murid-muridnya yang pertama itu lagi kerja semua. Oh iya benar ya. Lagi kerja. Karena Tuhan tidak manggil orang nganggur. Kalau kita lihat Tuhan tidak nyari pengangguran, karena pengangguran itu kalau dipanggil nanti ya tidak mau kerja, males. Memang orang yang mau kerja ya. Orang yang mau kerja yang dipanggil. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Betul. Jadi selama 20 tahun ini Koko tentunya dari pertama pelayanan multimedia sampai terus menjadi perkap begitu ya. Tentu ini ya Bu ya. Jadi apakah kita ini pasrah wis aku mengalir aja begitu, atau Koko melakukan suatu hal untuk mempertajam kemampuannya Koko, atau seperti apa ya kira-kira? Ya, dalam artian bertumbuh ya. Bertumbuh. Ya, bertumbuh. Karena ya saya sendiri sih yakin bahwa semua pelayanan di bidang apapun, di PD itu apapun ya, pewarta sampai ke siapapun, itu kan bawa anggota komunitas kita untuk mengalami pertumbuhan. Ya toh, pertumbuhan rohani maksudnya. Kalau kita sendiri tidak mengalami pertumbuhan, gimana caranya bisa membawa orang lain mengalami pertumbuhan? Iya. Jadi bagi saya yang di istilah upgrading itu lebih ke arah pertumbuhan rohani, karena kualitas rohani itu kan bukan dari berapa banyak aktivitas kita atau seberapa, ya kalau istilahnya itu bukan tergantung seberapa pinter saya ngomong soal Tuhan, tapi seberapa kuat relasi saya dengan Tuhan. Sebetulnya kualitas rohani seseorang, kualitasnya bukan kuantitas. Kuantitas mungkin pengaruh juga ya, cuman kalau kita misalnya sambil tiduran, sambil apa, tidak membangun. Ya kadang kan maksud saya gini, jadi kualitas rohani itu tidak tergantung seberapa pintar kita bicara soal Tuhan. Dalam artian, kalau saya bisa memberikan renungan, bisa mengajar soal Tuhan dengan baik, itu belum tentu kualitas rohani saya itu, atau saya mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Karena pertumbuhan rohani itu kan relasi saya dengan Tuhan sebetulnya. Pribadi kita. Sebagaimana saya mengenal Kristus, sampai istilahnya Paulus itu, kita sebagai manusia baru yang mengenakan Kristus. Hati dan pikiran Kristus yang kita pakai. Itu kan sebetulnya kualitas rohani kan di situ. Itu yang kita kejar gitu ya, supaya kita menyama sama dengan Kristus. Waduh, luar biasa sekali teman-teman. Oke, mungkin kita sore ini terima kasih banyak untuk waktunya Ko Franky. Gitu, kita mengharapkan dan saya juga percaya Ko Franky juga nanti di Jumat tanggal 25 November ini akan datang ke Malang ya Ko ya, untuk bersama-sama. Semoga. Semoga Tuhan Yesus melancarkan semuanya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di Hope, Ko Franky? Selamat ulang tahun ke-14 ya, kalau nggak salah, selamat ulang tahun ke-14 komunitas Hope, PKK Hope. Semoga selalu jadi berkat dimanapun berada, teristimewa bagi Gereja Keuskupan Malang. Ya. Terima kasih Ko Franky. Teman-teman yang terkasih, mau berjumpa dengan Ko Franky, ingat Jumat tanggal 25 November jam 7 malam di Gereja Hati Kudus Yesus, Gereja Kayu Tangan. Tempatnya di gedung KSB Gereja Hati Kudus Yesus. Ya, sampai jumpa di sana. Itu Gereja Kayu Tangan itu tempat istri saya dibaptis.
Wah, seharusnya istilah diajak sekalian aja nostalgian nih. Pasti. Oke, kalau gitu. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali teman-teman terkasih. Tuhan Yesus memberkati.